tersebut. Dan akhirnya si Tabat ini tadi menjadi orang yang pandai, juga kaya dan sakti. Halo, assalamualaikum. Masih berjumpa dengan saya di channel Randika Channel. Kali ini saya akan bercerita tentang Kang Tabat. Alkisah cerita ini berawal dari sebuah padepokan atau pondok pesantren di daerah Purwodadi, Jawa Tengah. Di pondok pesantren ini tinggallah seorang kiai yang memiliki seorang putri beserta para santri yang pada waktu itu sedang menimba ilmu agama atau tholabul ilmi. Salah satu santri yang mengabdi di pondok pesantren tersebut ini, ada seorang pemuda yang bisa dikatakan bebel atau bodoh. Bertahun-tahun belajar ilmu agama di pondok, tidak ada satu ilmu yang ia dapat karena kebodohannya itu. Dan hanya sepenggal ayat dari surat Al-Lahab yang berbunyi tabat yada, yang cuma dia bisai. Maka dari itu dia itu dipanggil seorang tabat. Walaupun bodoh, si tabat ini adalah seorang santri yang sangat patuh kepada kiainya atau kepada gurunya. Apapun perintah yang guru pasti akan dilaksanakan tanpa berpikir panjang. Pada suatu ketika sang putri kiai tersebut sakit yang aneh, bertahun-tahun berobat ke sana kemari, ke orang-orang pintar, tabib, dokter, ini tidak kunjung sembuh. Sang kiai pun hampir putus asa karena sang putri tadi tak kunjung sembuh. Akhirnya kiai tadi berdoa memohon petunjuk kepada Allah agar diberi petunjuk untuk kesembuhan sang putri. Saat kiai sedang tidur, sang kiai ini bermimpi ada sebuah suara yang mengatakan jika sang putri ingin sembuh, maka yang tahu obatnya itu adalah Nabi Khidir. Setelah terbangun, sang kiai ini merasa bingung terhadap mimpinya semalam. Dan beliau ini berpikir bagaimana caranya mencari Nabi Khidir dan siapa yang akan mencarinya. Setelah berpikir lama, akhirnya kiai tersebut mendapatkan seorang yang akan mencari Nabi Khidir. Tanpa berpikir panjang, si Kang Tabat tadi itu dipanggil untuk menghadap kiai dan diberi tugas untuk mencari Nabi Khidir. Karena kepatuhannya si Kang Tabat ini tanpa berpikir panjang, ini langsung menerima apa yang diamanatkan kiainya tanpa tahu di mana Nabi Khidir. Setelah mendapatkan amanat ini tersebut, Kang Tabat ini langsung pergi. Tetapi saat keluar dari padepokan, dari pondok, ini Kang Tabat ini kembali lagi menemui kiainya. Nah, ini karena Kang Tabat ini bodoh, Kang Tabat ini baru menyadari siapa, di mana orang yang akan dicari. Akhirnya tadi kiai menjelaskan siapa Nabi Khidir itu, dan kiainya ini nanti dan kiai ini mengucapkan, jika kamu ingin mencari Nabi Khidir, kamu telusuri sungai hingga nanti akan bertemu dengan seorang yang memakai jubah putih. Setelah bertemu dengan Nabi Khidir, kamu tanyakan apa obat agar putriku ini dapat sembuh dari penyakit aneh ini. Setelah mendapatkan penjelasan dari kiai, Kang Tabat pun langsung berangkat dengan menyusuri sungai. Butuh waktu bertahun-tahun si Kang Tabat ini untuk menemukan Nabi Khidir.
Nah, saat di tengah perjalanan, Kang Tabat ini tadi melewati sebuah kuburan tua. Pada saat itu, terdengarlah suara tanpa rupa yang memanggilnya. Tabat, kamu mau kemana? Tabat pun langsung menjawab, siapa Kisana? Aku, katanya yang di dalam kubur tadi, aku mau mencari, katanya Kang Tabat tadi, aku mau mencari Nabi Khidir. Suara itu menjawab, aku orang yang berada di dalam kubur ini. Kebetulan sekali nak, boleh aku minta tolong kepadamu? Ternyata orang yang ada di dalam kubur tadi ini adalah seorang ustadz. Tetapi saat dia di dalam alam kubur ini selalu disiksa. Lalu ia ingin meminta tolong kepada Kang Tabat. Jika ia bertemu Nabi Khidir, agar ditanyakan mengapa kok dia disiksa. Si Tabat pun langsung setuju dengan permintaannya seorang yang di dalam kubur tersebut. Tabat pun melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Nah, di tengah-tengah perjalanan dia bertemu dengan pohon mangga yang besar. Pohon mangga itu pun juga berbicara pada Kang Tabat tadi dan meminta tolong agar ditanya kepada Nabi Khidir, mengapa kok buah manggaku tidak pernah diambil dan dimakan oleh orang? Tabat pun juga menyetujui permintaannya pohon mangga ini. Tabat pun akhirnya melanjutkan perjalanannya lagi. Nah, di perjalanan yang ketiga ini, di tengah perjalanan lagi, ini ia menjumpai sebuah sumur tua. Dan anehnya sumur tua itu juga berbicara kepada Kang Tabat ini tadi dan meminta tolong jika bertemu Nabi untuk ditanyakan. Jika bertemu dengan Nabi Khidir ya, ini untuk ditanyakan mengapa air di dalam sumurku ini tidak pernah diminum orang. Tabat pun juga menyetujui permintaannya sumur tadi dan akhirnya Kang Tabat tadi melanjutkan perjalanan. Setelah bertahun-tahun menyusuri sungai, akhirnya usaha Kang Tabat ini membuahkan hasil. Ia menjumpai seorang priai yang memakai jubah putih bersih. Tabat pun ini menghampiri dan bertanya, apakah Kisana adalah Nabi Khidir? Ternyata orang berjubah putih ini adalah Nabi Khidir. Tabat pun langsung menangis dan bersujud karena bersyukur pada Allah karena sudah diridhoi. Tabat ini langsung menyampaikan amanat dari kiainya bahwa kiainya ingin meminta petunjuk untuk putrinya. Nabi Khidir pun menjawab dan memberi petunjuk. Jika sang putri ingin sembuh, maka obatnya harus dinikahi. Karena bodohnya Kang Tabat ini tadi, ia ini langsung menerima jawaban tanpa bertanya. Dengan siapa putrinya harus menikah, tidak ditanyakan. Setelah itu, Tabat ini menyampaikan pesan permasalahan dari orang yang ada di dalam kubur tadi. Dari pohon mangga dan dari sumur tua tadi. Nabi Khidir menjawab, sebenarnya orang yang di dalam kubur itu adalah seorang ulama. Karena ia memiliki ilmu tapi tidak pernah ditularkan kepada orang lain, maka di dalam kubur tidak tenang rohnya. Jika orang itu ingin bebas, suruh kasihkan ilmunya kepadamu, Kang Tabat. Maka ia akan tenang nanti di dalam kubur. Maka pohon mangga yang buahnya tadi tidak pernah diambil orang ini juga ditanyakan dan akhirnya itu dikarenakan, jawab Nabi Khidir, itu dikarenakan pohon mangga itu terdapat pusaka ampuh. Jika ingin buahnya diambil dan dimakan orang, maka ambillah pusaka itu. Nah, yang ketiga tadi, yang terakhir, mengapa kok sumur itu ini airnya tidak pernah diambil orang? Nah, itu karena dalam sumur itu terdapat sebuah emas. Jika ingin airnya diambil oleh orang, maka suruh sumur itu serahkan emasnya kepadamu. Nah, setelah mendapatkan amanat dari Nabi Khidir ini, Kang Tabat langsung mohon pamit untuk kembali.
setibanya di sumur tua, ini Kang Tabat tadi menyampaikan pada amanatnya yang disampaikan Nabi Khidir tadi, akhirnya tadi diberikan Kang Tabat ini tadi emas dari sumur itu. Nah, melanjutkan lagi setelah menemui mangga tadi, akhirnya kan diberikan tadi pusaka tadi kepada Kang Tabat. Nah, seterusnya berjalan sampai kuburan, diberikan lagi Kang Tabat ini ilmu ulama tersebut, dan akhirnya si Tabat ini tadi menjadi orang yang pandai, juga kaya dan sakti. Nah, setelah bertahun-tahun berkelana, akhirnya Kang Tabat ini tiba di pondok. Nah, semua orang tidak ada yang mengenali, karena Kang Tabat ini terlihat bagaikan orang yang pandai, pendidikannya berpendidikan, sopan, santun, berbeda dengan Tabat yang beberapa tahun yang lalu. Nah, akhirnya amanat yang diberikan Nabi Khidir tadi disampaikan kepada kiainya, bahwa putri Anda, putri guru, ini kena penyakit aneh, ini obatnya adalah untuk dinikahkan. Setelah itu, sontak kiai ini tadi menanyakan, menikahkan sama siapa? Nah, Kang Tabat pun bingung menikahkan sama siapa. Terus dengan sontak juga kiainya ini, ya sudah, ini saya nikahkan sama ini tadi Kang Tabat karena manutnya tadi. Nah, kurang apa lagi, Kang Tabat ini ya sudah tadi melakukan perjalanan, ini tadi mendapatkan ilmu dari ustadz yang belum mengamalkan ilmunya, dari pohon mangga yang di dalamnya ada pusaka yang menyebabkan dia sakti, dari sumur yang di dalamnya emas yang mengakibatkan kaya. Ini kurang apa lagi, sudah dapat istri cantik, ilmu, emas, pusaka. Nah, ini kan sudah lengkap. Nah, ini fadilahnya tadi apa? Manut kepada guru atau menurut kepada gurunya. Nah, ini kisah Kang Tabat ini bisa diambilkan hikmahnya, walaupun kita belajar itu kok tidak bisa-bisa, tapi kalau kita niatnya ikhlas terus menerus, itu maka nanti pasti ada akan hasilnya. Terima kasih dari saya, mungkin banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.